Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal saya untuk penelitian dengan judul pengaruh kebijakan de minimis barang kiriman terhadap volume impor dan penerimaan negara di kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian di Universitas Cyber Asia. Baik, adapun latar belakang dari penelitian saya ini adalah globalisasi ekonomi dan kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola perdagangan internasional dan perilaku konsumsi masyarakat global. Termasuk salah satunya terjadinya terjadinya pertumbuhan yang pesat dan terjadinya lonjakan dari sektor e-commerce yang memungkinkan konsumen untuk membeli barang dari luar negeri dengan mudah dan lebih cepat. Nah, kemudian ini mempercepat laju masuknya barang kiriman ke Indonesia, baik dalam bentuk kiriman pos maupun barang kiriman melalui jasa ekspedisi swasta. Kemudian dengan adanya lonjakan barang kiriman dari luar negeri tersebut membawa negara ini menghadapi tantangan dalam melakukan pengelolaan perdagangan lintas batas kecil-kecilan, terutama terkait pengenaan bea masuk, pajak dalam rangka impor atau PDRI, pengawasan barang larangan dan pembatasan atau LARTAS, serta perlindungan terhadap konsumsi lokal. Nah, fenomena ini menuntut pemerintah untuk menyesuaikan regulasi di bidang kepabeanan untuk mengatur dan mengantisipasi tantangan yang akan dihadapi tadi. Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia adalah pengaturan ambang batas nilai pembebasan biaya masuk dan pajak atas dan pajak dalam rangka impor atas barang kiriman yang sebelumnya sebesar 75 US dollar menjadi 3 US dollar. Lalu permasalahan apa yang timbul dengan penurunan de minimis tadi? Karena apabila dilogikakan, semisal seorang warga memasukkan barang kiriman dengan nilai yang cuma 50 US dollar, itu pada kebijakan sebelumnya dia tidak dikenai pajak apa-apa. Jadi cuma pure harga barang dan harga pengirimannya. Namun setelah diturunkannya de minimis threshold-nya tadi, nilai barangnya itu yang awal 50 dolar dikurangi 3 dolar de minimis, tinggal 47. Dari 47 US dollar itu akan dikenakan pajak. Maka nilai nilai yang harus dibayar itu akan menjadi lebih besar. Nah, dengan berlakunya itu, maka muncul beberapa permasalahan. Yang pertama tuh adanya praktek under invoicing atau undervaluation, yaitu di mana nilai barang yang dilaporkan kepada petugas itu lebih rendah dari nilai transaksi yang sebenarnya untuk menghindari kewajiban bayar pajak tadi. Misal dia beli barang 50 tapi dilaporkannya ini cuma 3 kok Pak, ini masih bebas gitu. Kemudian ada juga kegiatan shipment splitting. Jadi misal dia beli barang kan satu set nih misal, satu set harganya itu 50. Satu set itu sebenarnya kalau terdiri dari 6 barang yang dirangkai menjadi satu. Nah, biar bisa tidak kena pajak, dipecah tuh 6-6 itu dikirim secara perbedaan. Jadi kalau dipecah kan harganya jadi dibikinnya 3 3 3 3 semuanya jadi tidak kena pajak. Kemudian terjadinya peningkatan beban kerja bea cukai eh, karena harus menangani lebih banyak dokumen dan pemeriksaan terhadap barang-barang yang kecil. Misalnya sebelumnya barang harga 50 dolar, harga 50 US dollar ini tidak perlu diperiksa barangnya. Jadi karena ini kena pajak jadi harus diperiksa. Kemudian yang permasalahan selanjutnya adalah konsumen menghadapi kenaikan biaya seperti yang dibahas tadi. Jadi dengan barang yang di atas 3 dolar jadi ada tambahan pajak untuk barang tersebut. Kemudian juga UMKM terdampak akibat kenaikan beban beban impor. Jadi masukkan bahan baku yang sebelumnya lebih murah apabila diimpor jadi meningkat karena dikenai pajak. Nah, lalu rumusan masalah apa yang ingin saya angkat dari penelitian ini? Yang pertama adalah pengaruh kebijakan de minimis threshold tadi terhadap volume impor barang kiriman. Apakah dengan diturunkannya nilai de minimis ini mengurangi
volume impor karena kan beli di luar akan timbul pemikiran beli di luar pun juga udah mahal kena pajak beli dalam aja lah gitu. Dan yang kedua adalah pengaruh kebijakan de minimis tadi terhadap penerimaan negara penerimaan negara. Apabila diasumsikan volume impor itu sama dan nilai barang itu sama, berarti kan harusnya terjadi peningkatan penerimaan negara ataupun mungkin volumenya berkurang tapi yang dibayarkan lebih banyak juga penerimaan negara juga meningkat atau gimana. Nah, adapun batasan masalah yang saya gunakan terhadap penelitian ini yaitu fokusnya itu saya fokuskan pada volume impor dan penerimaan negara yang dari barang kiriman dan lokasi tempat data penelitian ini yaitu di kantor Bijukan Soekarno Hatta. Dan waktu untuk data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu tahun 2016 hingga 2024. 4 tahun sebelum diterapkannya peraturan kebijakan de minimis dan 5 tahun setelah kebijakan tersebut diberlakukan. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh kebijakan de minimis tersebut terhadap volume impor barang kiriman, kemudian menganalisis pengaruh terhadap penerimaan negara dari barang kiriman tersebut, dan mengevaluasi efektivitas dari kebijakannya di lapangan. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan untuk akademik itu dapat berkontribusi pada literatur fiskal dan kepabeanan sehingga dapat menjadi acuan ke depannya bagi pelajar-pelajar. Dan adapun untuk manfaat di bagian praktis itu bahan evaluasi untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan untuk dari segi kebijakan dapat menjadi masukan bagi pengambil keputusan fiskal ke depannya. Nah, adapun metodologi yang saya gunakan adalah pendekatan kuantitatif, deskriptif, dan komparatif, yaitu membandingkan tadi, membandingkan data dari tahun 2016 hingga 2024, yaitu terkait volume impor dan besaran penerimaan negara. Kemudian melakukan uji statistik dengan metode paired sample t-test menggunakan Excel atau SPSS. Samping itu saya juga melakukan analisis deskriptif yaitu mengajikan data rata-rata, maksimum, minimum, dan trend tahunan dari volume impor barang kiriman dan penerimaan negara yang diperoleh dari barang kiriman tersebut. Kemudian juga analisis komparatif yaitu menggunakan uji statistik tadi seperti t-test tadi untuk membandingkan dampaknya itu sebelum dan sesudah kebijakan itu berlaku. Kemudian ada interpretasi yaitu menilai apakah signifikan secara statistik antara sebelum dan sesudah itu perubahannya signifikan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurang, saya mohon maaf.